Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Nugraha. Hari ini kita akan belajar tentang Tuhan selalu hadir di dalam hidupku. Sebelum saya menjelaskan maksud dari Tuhan selalu hadir di dalam hidupku, saya akan menjelaskan dulu tentang Tuhan. Tuhan adalah zat yang wajib kita sembah, yang telah menciptakan kita dan siapapun yang ada di langit dan di bumi. Tuhan juga memiliki sifat-sifat, banyak sifat-sifat seperti Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Tinggi, Maha Menciptakan, Maha Pengasih, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana supaya kita dicintai oleh Tuhan? Yaitu kita harus beribadah kepadanya, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Ibadah dapat kita lakukan dengan hati, dengan lisan, dan dengan amal perbuatan sehari-hari. Dan kita juga harus mengenal Tuhan lebih dekat. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, berusaha merenung dan berzikir bahwa kita ini adalah makhluk yang selalu membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan yang selalu merasakan Tuhan hadir di antara kita. Yang kedua adalah bersyukur. Bersyukurlah atas semua karunia atau nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Kita diberi kesehatan dan kekuatan. Mari kita gunakan untuk beribadah kepadanya. Kita harus selalu bersyukur, baik di kala susah maupun di kala senang. Kemudian yang ketiga, perkaya diri kita dengan ilmu pengetahuan, yaitu dengan sungguh-sungguh dalam belajar. Yang keempat, mengkaji kitab-kitabnya, agar kita tahu mana yang halal dan mana yang haram, serta kita akan dimudahkan dalam beribadah jika kita selalu mengkaji kitab-kitabnya dan memahami kitab-kitabnya. Dan yang kelima, berusaha mengenal tanda-tanda kebesaran Allah atau ciptaan Tuhan, di antaranya penciptaan langit, penciptaan bumi, lautan, hubungan angin dengan air hujan, dan awan. Penciptaan langit. Langit merupakan ciptaan Tuhan yang sangat indah. Setiap manusia yang suka memperhatikan langit, baik di malam hari maupun siang hari, pasti akan merasakan takjub luar biasa. Karena begitu hebat Allah menciptakan langit. Penciptaan bumi. Bumi dan segala keindahannya ini sangat kaya dengan ayat-ayat Allah yang begitu luar biasa. Bahkan hingga saat ini manusia belum mampu mengungkap semua tabir misteri di bumi. Lautan, gunung-gunung, samudera yang terbentang luas, gurun pasir, dan yang lainnya. Sangatlah berkesinambungan serta penuh hikmah dalam penciptaannya. Semua ini diciptakan Allah untuk manusia dan tidak sepantasnya kita ingkar kepadanya. Lautan. Coba kita renungkan bagaimana Allah telah menundukkan lautan untuk manusia dengan kapal. Dapatkah kita bayangkan bagaimana kapal-kapal mampu berlayar mengarungi lautan luas? Ilmu pengetahuan mengungkapkan bahwa hal ini terjadi karena adanya perbedaan jenis air laut dan kapal, serta terciptanya ruang udara yang membuat kapal bisa mengapung. Walaupun begitu, ilmu pengetahuan hanya mengungkapkan tetapi tidak menciptakan. Hal ini semakin mempertegas kekuasaan Allah dan kebesarannya. Hubungan angin dengan air hujan. Dalam kitab Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 48, dijelaskan bahwa Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Awan merupakan fenomena unik dari sebuah proses terjadi dan turunnya hujan.
Awan diciptakan untuk melindungi manusia dari terik sinar matahari. Selain itu, awan akan menjadi dominan saat berlangsung musim hujan. Adanya sirkulasi musim dan cuaca ini membuat keseimbangan cuaca bumi akan terjaga. Oke semuanya, tadi kita sudah membahas tentang Tuhan, bagaimana supaya kita dicintai Tuhan, bagaimana mengenal Tuhan lebih dekat, dan sekarang apa maksud Tuhan selalu hadir di dalam hidupku? Tuhan selalu hadir di dalam hidupku, maksudnya adalah setiap hal yang kita lakukan, Tuhan itu selalu hadir dan mengawasi, karena Dia Maha Tahu dan Maha Melihat. Oleh karena itu, kita harus selalu berdoa jika kita mau melakukan sesuatu. Setiap kebaikan dan kejahatan yang dilakukan seseorang di dunia ini, di langit ataupun di bumi, tidak luput dari pengawasan Tuhan. Jadi, kita harus takut kepada Tuhan jika ingin melakukan hal buruk, dan harus semangat ketika kita akan melakukan hal baik, karena itu dilihat oleh Tuhan. Ya, saya kira cukup sekian materi bimbingan konseling tentang Tuhan selalu hadir di dalam hidupku. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.